Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakia Abiy Aslam dengan NPM B1A022153. Saya adalah seorang mahasiswa hukum, Fakultas Hukum dari Universitas Bengkulu, dalam hal membuat video tugas dari mata kuliah Kejahatan Mayantara yang diampu oleh Pak Asep Soherman SHMH. Video ini saya buat dengan merangkum buku yang berjudul Kejahatan Mayantara Cybercrime yang dikarang oleh Dr. Andes Abdul Wahid SHMA dan Muhammad Labib SH. Berikut ini adalah bukti kepemilikan saya dengan nama saya yang tertera dalam bukunya. Dalam hal menjelaskan video ini, saya akan jelaskan dalam kurang lebih 30 menit ke depan. Simak videonya. Buku ini ditulis 5 bab. Bab pertama yang berjudul Globalisasi Teknologi dan Globalisasi Kejahatan. Bab kedua berjudul Eksistensi Kejahatan Mayantara. Bab ketiga berjudul 3 perspektif terhadap kejahatan Mayantara. Bab keempat mengenai cybercrime dan penegakan hukum. Sedangkan bab 5 membahas mengenai rangkuman dan juga rekomendasi dari penulis. Kita masuk ke pembahasan bab yang pertama. Dalam bab 1 ini, penulis membaginya menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah perkembangan kejahatan di era globalisasi informasi. Yang kedua adalah kejahatan sebagai bagian dari dampak teknologi. Dan yang ketiga, globalisasi kejahatan tantangannya bagi Indonesia. Dalam subbab yang pertama ini, atau perkembangan kejahatan di era globalisasi informasi ini, penulis menceritakan secara umum mengenai sebenarnya apa itu globalisasi. Kita ketahui bahwa manusia itu mulai dari fase meramu, berburu, lalu akhirnya berpindah-pindah tempat, bercocok tanam, dan juga pada akhirnya sampai di era saat ini, yaitu revolusi industri dan juga revolusi informasi. Penulis menceritakan bahwa globalisasi berangkat dari abad ke-20 yang dimulai sebenarnya dari informasi yang sangat cepat dapat diterima karena perkembangan informasi dan juga industri. Penulis di sini menceritakan ada 3 negara atau bagian dari negara yang sangat terlibat aktif dalam perkembangan globalisasi. Yang pertama adalah Eropa, kedua adalah Amerika Serikat, dan yang ketiga adalah Israel. Ketiga negara ini memiliki peran yang penting dalam perkembangan teknologi karena ketiga negara ini yang mempelopori perkembangan satelit yang memancarkan sinyal sehingga informasi tersebut dapat dengan mudah diakses dari berbagai penjuru dunia. Ketiga negara ini juga yang membawa pengaruh atau ajaran modernisasi seperti kita kenal ada yang namanya demokratisasi, terus liberalisme, terus ada paham dari HAM, konstitusi, dan macam-macam lainnya yang mungkin tidak pernah didengar oleh negara-negara lain sebelum adanya pengaruh dari modernisasi. Tiga negara ini juga membawa berbagai macam hal yang disebutkan oleh penulis. Salah satunya adalah keinginan membuat suatu rumah baru atau ingin mensatu perilakukan atau membuat perilaku manusia ini sama sehingga dapat membuat manusia-manusia yang ada di berbagai penjuru dunia mengikuti hal-hal yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya agak konspirasi yang ditulis dari penulis ini menurut saya karena penulis menilai globalisasi yang digerakkan oleh mereka negara bertiga ini membawa pengaruh yang negatif dalam hal akan mengkultuskan hedonisme dan juga akan membuat manusia hanya mengedepankan rasionalisasinya saja dalam berperilaku. Selanjutnya dalam bab ini juga dijelaskan bahwa informasi itu sangat mudah kita terima. Dengan gamblang penulis menceritakan bahwa banyak sekali hal-hal seperti bagaimana kegiatan seksual yang mungkin menyimpang dari pemikiran-pemikiran manusia pada umumnya dapat kita terima, dan juga ada ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh budaya kita di Indonesia namun dapat dengan mudah kita akses karena efek dari informasi dan globalisasi tadi. Sebenarnya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu globalisasi. Dalam buku ini yang saya pikirkan pertama kali ketika membacanya adalah langsung dijelaskan mengenai apa itu globalisasi secara terminologi, epistemologi, dan lain hal sebagainya. Sebagaimana yang sering didefinisikan sebagai awalan dalam sebuah buku. Tapi dalam buku ini tidak dijelaskan hal tersebut karena penulis menilai bahwa pengertian dari globalisasi itu sendiri ada banyak seginya. Jadi tergantung bagaimana pembaca melihat, pembaca memiliki pengetahuan sebelumnya tentang globalisasi.
Globalisasi dapat dilihat dari aspek sosial, dapat dilihat dari aspek sejarah, dapat dilihat dari aspek perkembangan teknologi informasi, dan juga ekonomi. Berbicara tentang ekonomi, globalisasi ini membawa dampak yang sangat besar, baik itu positif maupun negatif, yang juga dijelaskan dalam bab 1, subbab 1 dalam buku ini, karena penulis menjelaskan banyak sekali hal-hal yang dibawa oleh negara-negara besar ini dalam hal perekonomian. Karena negara-negara besar ini cenderung akan dalam tanda kutip memanfaatkan negara-negara kecil atau negara berkembang sebagai negara konsumen. Sehingga negara-negara kecil atau berkembang ini menjadi pasar mereka, bagaimana produk-produk mereka ini dijual di negara-negara ini. Selain dari negara-negara yang tidak memiliki akses dan juga tidak memiliki kecakapan dalam memproduksi atau memenuhi kebutuhannya sendiri, para negara-negara besar ini juga membawa nilai-nilai moral seperti bantuan sosial atau meminjamkan uang kepada negara-negara kecil dan negara-negara berkembang ini, yang membawa dampak bahwa dalam hal melakukan bantuan sosial atau negara-negara besar akan membantu negara-negara kecil dan berkembang ini, ada hal-hal yang harus digadaikan oleh negara-negara kecil dan berkembang ini. Dalam contohnya misal ada tukar antara negara besar harus menjual dan harus diterima oleh negara-negara kecil yang berkembang ini, dengan catatan negara-negara besar ini akan meminjamkan sejumlah uang. Dalam bab 1 ini dijelaskan bahwa hal tersebut adalah dampak dari globalisasi itu sendiri yang dapat dilihat dari sudut pandang positif maupun dari sudut pandang negatif. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana globalisasi ini akan membuat batas-batas atau lintas batas negara itu menjadi tidak ada lagi dalam hal menerima informasi, yang akan mengakibatkan informasi ini disalahgunakan atau nantinya malah menjadi kejahatan baru yang akan dijelaskan di dalam subbab 2. Setelah tadi kita mengetahui bagaimana pandangan penulis mengenai globalisasi dan juga informasi, kita akan menggali pandangan penulis mengenai kejahatan sebagai bagian dari dampak teknologi, yang dibagi lagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah teknologi dan globalisasi, yang kedua adalah dilema dalam menjatuhkan pilihan, dan juga yang ketiga adalah teknologi, perubahan, dan kejahatan. Kita mulai dengan subbab yang pertama, yaitu teknologi dan globalisasi. Penulis menjelaskan bahwa teknologi, sebagaimana dijelaskan tadi, erat kaitannya dengan informasi. Teknologi ini membawa perkembangan atau asas-asas mengenai sesuatu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Kembali ke definisi di awal tadi, bahwa globalisasi ini menginginkan satu kesamaan pola perilaku manusia yang disebutkan dalam buku ini sebagai kehidupan baru atau desa baru. Dalam hal ini, globalisasi menginginkan adanya kesamaan persepsi mengenai berbagai aspek. Maka dari itu kita kenal berbagai terminologi baru yang erat kaitannya dengan globalisasi. Penulis menceritakan dalam bukunya seperti global politics, global teknologi, global ekonomi, yang di sini membawa pandangan baru bahwa 3 aspek ini tadi, politik, teknologi, dan ekonomi, harus diketahui sama atau bahkan ada maksud tertentu yang ingin menyeragamkan persepsi mengenai 3 aspek tersebut di belahan dunia manapun. Dalam hal menerima informasi ini tadi, penting kita ketahui bahwa informasi diterima melalui perkembangan teknologi. Manusia zaman sekarang dapat dikatakan bahwa terlalu terlena, karena dalam buku ini dijelaskan bahwa manusia sekarang terlena dalam perkembangan teknologi yang membawa dampak positif maupun dampak negatif. Mengenai dampak positif dan dampak negatif ini, penulis menjelaskannya di dalam subbab bagian 2, yaitu dilema menjatuhkan pilihan. Penulis kembali menjelaskan ulang mengenai sebenarnya apa itu teknologi. Di buku ini dijelaskan bahwa teknologi adalah perpanjangan teknis dari manusia itu sendiri. Penulis menceritakan bahwa teknologi ini sebenarnya mempermudah manusia. Sebagaimana dijelaskan, kalau pertama kali manusia itu menyampaikan informasi melalui dari mulut ke mulut, selanjutnya informasi ditulis, yang awalnya ditulis hanya berbentuk gambar di gua, berubah menjadi di kulit kayu, berubah menjadi tulisan, lalu informasi tersebut akhirnya disampaikan dari tahun ke tahun berdasarkan tulisan yang ada, lalu informasi tersebut kita pada era saat ini disebarkan melalui media atau jaringan internet. Hal ini dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif dalam hal perkembangan teknologi.
dijelaskan oleh penulis, contohnya adalah perkembangan teknologi nuklir. Perkembangan teknologi nuklir ternyata dapat menghilangkan kanker. Namun di sisi lain juga perkembangan teknologi nuklir dapat menyebabkan kematian yang luar biasa. Contohnya adalah Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya itu, mengenai perkembangan teknologi, berbagai macam hal perkembangan teknologi dalam hal perkembangan dunia antariksa hanya dimiliki oleh segelintir bangsa atau negara yang ada di dunia. Hal ini kaitannya dengan bagaimana pengaruh teknologi itu, khususnya satelit dan juga perkembangan internet, hanya dikuasai oleh segelintir negara. Dalam buku ini dijelaskan bahwa negara-negara ini membawa dampak yang bisa dikatakan positif ataupun negatif kepada negara berkembang dan juga negara kecil, sebagaimana dijelaskan di awal tadi, yang sebenarnya perkembangan ini haruslah diikuti oleh kesadaran bahwa manusia itu dalam hal perkembangannya teknologi sangat erat kaitannya dengan efek positif dan negatif. Contoh lain adalah perkembangan teknologi militer. Perkembangan teknologi militer yang kita ketahui bahwa dulu manusia berperang menggunakan bambu runcing atau senjata saja, sekarang telah menggunakan teknologi, entah itu melalui penyadapan, melalui malware, virus, atau juga perkembangan drone, dan juga roket atau pelindung dari roket dan lain sebagainya yang kita ketahui seperti di perang Rusia-Ukraina maupun di perang Israel dan Palestina. Perkembangan teknologi ini membuat manusia haruslah sadar, sebagaimana dijelaskan dalam buku, bahwa ada strategi-strategi khusus menyikapi perkembangan teknologi. Teknologi juga membawa dampak negatif seperti yang disinggung di awal tadi, yang dijelaskan dalam teknologi perubahan dan kejahatan. Di sini dijelaskan bahwa ada berbagai macam bentuk kejahatan baru di dalam dunia baru yang kita kenal dengan dunia maya. Sehingga dunia maya ini membawa aspek-aspek yang dalam kehidupan nyata dibawa ke aspek dunia baru atau dunia maya, yang akibatnya ini membutuhkan pengaturan baru yang diatur oleh manusia itu sendiri. Sehingga bagaimana teknologi ini akan membawa dampak positif itu tergantung dari perspektif manusia masing-masing. Mengenai perkembangan teknologi tadi yang saya jelaskan di awal, tentunya akan membawa pengaruh bagi negara Indonesia. Maka dari itu, mengenai pengaruh dari globalisasi kejahatan ini akan dijelaskan di subbab selanjutnya. Subbab ketiga ini berjudul Globalisasi Kejahatan, Tantangan bagi Indonesia. Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi ini mengakibatkan interaksi manusia dengan cepat dan sangat mudah. Pola perilaku masyarakat itu sangat bergantung pada lingkungan hidupnya atau bagaimana kondisi sosialnya. Dalam hal kondisi sosial, teknologi telekomunikasi ini membuat kondisi sosial baru yang kita sebut dengan dunia maya. Dalam dunia maya ini, interaksi sebagaimana kehidupan manusia sebagaimana biasanya dapat juga terjadi dalam dunia maya. Di buku ini dijelaskan bahwa pada asal muasalnya teknologi telekomunikasi ini diawali dengan perkembangan teknologi komputer, lalu teknologi handphone yang dulu sangat besar dan sekarang handphone itu dengan mudah kita pegang dan juga sangat cepat akses informasi dapat bertukar antara negara yang satu dengan negara yang lain hanya melalui smartphone. Di sini dijelaskan bahwa internet merupakan sekumpulan jaringan komputer untuk menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Sedangkan di US Supreme Court sebagaimana International Network of Interconnected Computer telah menghadirkan kemudahan-kemudahan bagi setiap orang bukan saja untuk berkomunikasi, tapi juga melakukan transaksi bisnis kapan saja dan di mana saja. Dalam definisi ini dapat kita lihat bahwasannya ada transaksi ekonomi atau pasar yang berpindah ke jejaring dunia maya atau jejaring internet. Dalam hal bisnis, erat kaitannya dengan untung, rugi, kejahatan, dan bagaimana pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dijelaskan juga di sini bahwa perkembangan manusia diikuti dengan perkembangan internet yang mengakibatkan perubahan atau perpindahan realita kehidupan. Yang tadi saya jelaskan bahwa ada interaksi kehidupan dalam dunia nyata yang dapat berpindah ke dunia virtual atau dunia maya. Di buku ini dijelaskan ada berbagai hal yang berpindah. Contohnya kita kenal sekarang adalah e-commerce.
bagaimana para penjual dan para pembeli itu dapat bertemu hanya melalui platform online. Contohnya adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Bahkan pelaku usaha dapat membuat sendiri tokonya di media online seperti Uniqlo yang mempunyai aplikasi sendiri yang mengakibatkan seluruh masyarakat di dunia dapat mengaksesnya. Atau ada juga pihak ketiga sebagai distributor resmi seperti Alibaba yang dipelopori oleh Jack Ma, dan juga perkembangan teknologi ini membawa ke poin yang kedua, yaitu adalah e-banking atau electronic bank. Dalam sarana pembayaran tentunya kita menggunakan bank yang menggunakan internet juga. Kita kenal dengan istilah kris atau pembayaran melalui barcode, atau kita mengenal transfer, sehingga perputaran ekonomi dengan sangat cepat terjadi di era globalisasi ini. Yang ketiga adalah e-government. Jadi pelayanan publik dari pemerintah itu dapat diakses melalui internet. Sebagai contoh, kita mendaftarkan diri untuk membuat dokumen seperti dokumen di Dukcapil maupun dokumen di institusi pemerintah lainnya. Selanjutnya adalah e-learning atau pembelajaran melalui virtual. Kita kenal Google Classroom, Zoom Meeting, dan juga aplikasi seperti Google Scholar dan lain-lain dalam hal menggali informasi atau pembelajaran melalui media internet. Kemajuan teknologi yang saya jelaskan tadi tentunya membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Di buku ini dijelaskan, walaupun referensi buku ini masih di tahun 2000 dan juga tahun 2002, bahwa Indonesia sebagai negara dengan kriminal internet yang sangat tinggi di dunia. Dalam tahun 2002 ini, kita harus memahami bahwa perkembangan teknologi baru mulai merangkak, dan juga perkembangan teknologi sangat pesat di tahun 2010 sebagaimana buku ini ditulis. Ada berbagai kejahatan yang mengancam atau telah terjadi di era globalisasi. Dijelaskan di sini ada credit card fraud atau penipuan menggunakan kartu kredit. Yang tadi dijelaskan bahwa adanya pasar yang berpindah dan juga adanya kejahatan berarti yang berpindah. Salah satu contohnya saya sebutkan tadi. Ada berbagai macam bentuk kejahatan yang mengancam tidak hanya Indonesia dan juga dunia. Selain credit card fraud tadi, ada juga berbagai macam kejahatan di dunia yang berada di ruang lingkup dunia maya, yang kita kenal dengan sebutan kejahatan cyber. Dalam hal kejahatan cyber ini, pelaku atau aparat penegak hukum pidana haruslah mencermati bagaimana pengaturan, bagaimana hukum dapat menjerat atau dapat mendefinisikan kejahatan cyber ini sendiri. Ada berbagai hal yang harus diperhatikan. Dalam hal ini, penulis menceritakan yang pertama adalah siapakah yang berwenang mengatur dan juga membuat regulasi mengenai kejahatan cyber. Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan tersebut melintasi batas negara, yang berarti kejahatan ini bersifat universal, internasional, sehingga menjadi pertanyaan siapa atau undang-undang mana yang berlaku. Kedua adalah asas legalitas. Ada banyak hal atau perbuatan kejahatan yang didahului oleh perbuatan tersebut, barulah ada undang-undang yang mengaturnya. Mungkin di tahun ini kita telah mengenal bagaimana ada undang-undang ITE dan juga undang-undang terkait yang mendefinisikan mengenai kejahatan di ruang lingkup kejahatan cyber. Kita kenal misalnya cyberporn atau kejahatan seksual di media internet, yang dulu mungkin tidak pernah diatur, tapi perbuatan tersebut telah lebih dulu ada. Selanjutnya adalah penyebaran informasi palsu atau hoax, atau penyebaran ajaran tertentu. Contohnya adalah ajaran radikalisme atau ajaran terorisme, atau menggerakkan massa untuk melakukan sesuatu yang tentunya melanggar undang-undang. Hal ini harus diperhatikan bagaimana asas legalitasnya. Selanjutnya adalah persoalan mengenai pembaharuan hukum, karena mengenai kebijakan kriminal ini haruslah mendahului dari perbuatan tersebut agar adanya peraturan yang lebih dahulu mengatur mengenai kejahatan cyber. Dalam hal menjelaskan mengenai pengaturan tersebut, ada baiknya kita jelaskan di babak selanjutnya, yaitu mengenai eksistensi kejahatan Mayantara. Dalam bab 2 ini yang berjudul eksistensi kejahatan Mayantara dibagi lagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah sejarah internet dan perkembangan dunia maya atau cyberspace. Yang kedua adalah aspek-aspek kriminologi kejahatan Mayantara atau cybercrime. Dan yang ketiga adalah kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan.
Setelah disinggung di bab 1 tadi mengenai sejarah internet dan juga pengertian dari globalisasi serta pengertian dari internet itu sendiri, di bab 2 ini diulas kembali mengenai sejarah singkat internet. Penulis menjelaskan bahwa mulanya internet itu yang kita kenal dengan LAN atau Local Area Network, beberapa jaringan line antar gedung, maka dia berubah nama menjadi Wide Area Network, dan jaringan ini terus dikembangkan yang dipelopori pertama kali oleh Departemen Amerika Serikat dalam Perang Dingin melawan Rusia, dengan tujuan pertama adalah agar informasi tidak terpusat, sehingga apabila satu informasi diputus dapat mendapatkan informasi dari jaringan yang lainnya. Jaringan internet ini berkembang yang awal mulanya hanya dalam perkembangan militer, mulai digunakan dalam rangka akademis dari universitas-universitas yang ada di Amerika Serikat, lalu berkembang secara global. Di Indonesia sendiri, penulis menjelaskan bahwa Universitas Indonesia sebagai objek atau subjek juga yang menggunakan internet pertama kali. Selanjutnya, internet pada mulanya hanya mampu mengirimkan pesan teks saja, berbeda dengan internet atau dunia maya yang kita rasakan saat ini yang sifatnya tanpa batas. Selanjutnya, penulis dalam subbab B menjelaskan mengenai kaitan dari cyberspace atau cybercrime dengan aspek-aspek kriminologi, khususnya dari pengertian kriminologi dan juga pengertian kejahatan. Aspek-aspek kriminologi, kejahatan mayantara atau cybercrime, dalam hal ini penulis memberikan pengertian mengenai kriminologi. Penulis memberikan awalan dengan bahwasanya pembicaraan mengenai kejahatan ini tidak dapat lepas dari sejarah, yang mana kejahatan pertama kali adalah pembunuhan. Selanjutnya, penulis menjelaskan bahwa perkembangan dari budaya itu mengakibatkan adanya bentuk kejahatan baru. Penulis mengutip keterangan atau pendapat dari J.S. Haytapi yang menyatakan bahwa kejahatan itu erat kaitannya yang merupakan hasil dari budaya itu sendiri. Sehingga apabila sebuah budaya berkembang, dalam hal ini yang kita rasakan adalah budaya modern, maka kejahatan itu juga mengikuti bagaimana budaya itu berkembang. Selanjutnya, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, maka penulis memberikan definisi dari ahli-ahli sebelumnya. Beliau mengutip Sutherland, yaitu kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan dan gejala masyarakat. Selanjutnya, penulis mengutip definisi dari Michael dan Adler yang memberikan definisi bahwa kriminologi adalah sebagai keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan sifat lingkungan penjahat dan pejabat, memperlakukan penjahat serta reaksi masyarakat terhadap penjahat. Dari pengertian ini mengingatkan saya akan satu asas, yaitu asas Homo homini lupus atau manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, yang mengartikan bahwa manusia akan mengancam manusia yang lain atau manusia akan diancam oleh manusia yang lain karena manusia pada dasarnya sifatnya tidak pernah puas, selalu ingin hal yang lebih. Ini erat kaitannya dengan era modern saat ini, yang siapa yang menguasai internet, siapa yang menguasai dunia maya, maka cenderung akan lebih mudah menguasai orang lain. Selanjutnya, penulis memberikan pengertian mengenai kejahatan. Selanjutnya, mengenai pengertian kejahatan. Kejahatan sebagai objek utama dari kriminologi, penulis menjelaskan bahwa kejahatan memiliki dua perspektif dalam definisinya. Yang pertama adalah kejahatan dalam perspektif yuridis. Kejahatan memiliki arti adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, diatur oleh undang-undang, dan diberikan pidana oleh negara. Dalam hal ini, di dalam ilmu hukum pidana, kita sebut dengan tindak pidana. Jadi apabila sebuah perbuatan itu mengganggu keseimbangan sosial dan telah diatur oleh undang-undang, dan apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut akan diganjar dengan pidana, maka itu disebut sebagai kejahatan dalam perspektif yuridis. Selanjutnya, penulis mendefinisikan atau memberikan penjelasan dari berbagai ahli mengenai kejahatan dalam perspektif sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, singkatnya, kejahatan tidak hanya apa yang diatur oleh undang-undang yang kita sebut dengan tindak pidana tadi, melainkan lebih luas daripada itu. Kita ketahui bersama bahwa norma dimulai dari norma hukum, norma agama, norma sosial, norma kesopanan, dan norma kesusilaan, erat kaitannya dengan kejahatan, yang tidak hanya berarti norma hukum saja, sedangkan ada norma-norma yang lain. Di dalam buku ini dijelaskan
mengenai beberapa definisi kejahatan dalam perspektif sosiologis. Dari B. Simanjuntak, kejahatan adalah suatu tindakan antisosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Dalam hal ini, tidak dijelaskan bahwa suatu perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau diberikan pidana oleh perangkat negara atau aparat penegak hukum. Selanjutnya, Van Bemmelen merumuskan bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Dalam hal ini berarti Van Bemmelen memberikan pengertian bahwa suatu perbuatan yang tidak diterima oleh kondisi masyarakat atau sosial tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Lagi dan lagi, di sini tidak dijelaskan bahwa pemberian nestapa itu oleh aparat penegak hukum atau berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, melainkan pemberian nestapa yang diberikan karena kelakuan dari seorang pelaku yang melakukan kejahatan diberikan oleh sosial atau oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, mengutip dari Kartini Kartono, secara sosiologis, kejahatan adalah sebuah bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun belum tercakup dalam undang-undang pidana. Dalam hal ini, Kartini Kartono berarti memberikan definisi bahwa kejahatan termasuk dari ucapan, perbuatan, dan tingkah laku, baik itu perbuatan ekonomis, politis, dan sosial psikologis, yang tidak hanya diatur oleh undang-undang. Apabila suatu perbuatan tersebut membuat ketidakteraturan dalam masyarakat, juga dapat disebut sebagai kejahatan. Selanjutnya, dari beberapa pengertian ini tadi, penulis memberikan definisi sendiri bahwa kejahatan adalah perbuatan yang antisosial, merugikan dan menimbulkan ketidaktenangan masyarakat, serta bertentangan dengan moral masyarakat. Terakhir, penulis mengutip dari J.S. Haitapi dan Marjono Reksodiputro yang berbicara mengenai kejahatan, bahwa kejahatan itu mengandung variabilitas dan dinamik atau relatif, serta bertalian dengan tingkah laku baik positif maupun negatif yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan yang antisosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial, atau hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. Ada hal yang menarik di sini, yaitu sesuai dengan ruang dan waktu. Berarti kejahatan haruslah dilihat berdasarkan waktu, berdasarkan ruangnya. Karena suatu masyarakat atau suatu kehidupan sosial, bagaimana ia memandang suatu kejahatan tergantung bagaimana masing-masing individu tersebut. Sebagai contoh, bagaimana penggunaan pakaian tertentu di lokasi tertentu sebagai sebuah bentuk kejahatan atau melanggar norma sosial. Namun di lokasi tertentu, hal tersebut bukanlah sebagai suatu kejahatan. Atau dalam hal lainnya, ada berbagai tindak pidana yang diatur di negara Indonesia, namun suatu perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana di negara lain maupun sebaliknya. Selanjutnya, berbicara mengenai tindak pidana, maka akan berbicara mengenai kejahatan Mayantara atau kejahatan cybercrime. Dalam hal pengertian kejahatan Mayantara, atau dalam istilah lain disebut sebagai computer crime atau cybercrime, belum ada satu definisi yang disepakati bersama secara global. Namun dalam buku ini, penulis menginventarisasi berbagai pengertian mengenai cybercrime atau computer crime. Diawali dengan definisi dari kepolisian Inggris bahwa cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Selanjutnya, the US Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai any illegal act requiring knowledge of computer for its preparation, investigation, or prosecution. Artinya, setiap perbuatan yang melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki, dan menuntutnya.
Selanjutnya, Bardan Nawawi Arif dalam Bunga Rampai Hukum Pidana memandang cybercrime dengan pendekatan computer crime sebagai sebuah kejahatan baru atau kejahatan komputer. Ada definisi lain dari Agus Raharjo yang membedakan pandangan dari computer crime dan juga cybercrime. Maksudnya adalah didefinisikan secara luas. Kejahatan komputer dapat meliputi lingkup luas bermacam-macam pelanggaran, aktivitas, dan isu kriminal. Ini dikenal dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai alat dan melibatkan hubungan langsung antara kriminal dan komputer. Contohnya adalah sebuah pegawai bank yang mentransferkan uang nasabah kepada rekeningnya secara melawan hukum. Itu berarti ada hubungan antara aksesibilitas dari seorang pegawai bank tersebut terhadap akun dari konsumen-konsumen yang dia akses melalui komputer. Selanjutnya adalah kejahatan cyber adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual melalui internet online. Ini berarti bahwa kejahatan yang dilakukan dapat berkembang dari satu negara ke negara lain melalui interaksi biasa. Dalam hal ini contohnya adalah penipuan. Penipuan kita tahu bahwa lahir dari bentuk kejahatan konvensional yang telah ada dari dahulu, namun bentuknya dapat berubah di dunia maya, mulai dari penipuan belanja online, penggunaan identitas pribadi, dan berbagai macam bentuk kejahatan lainnya, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan juga tindak pidana keuangan yang kini mengalami evolusi pesat dalam hal tindak pidana di kejahatan Mayantara. Selanjutnya, Bardan Nawawi Arif menggunakan istilah tindak pidana Mayantara untuk menyebut cybercrime. Beliau mengatakan dengan istilah tindak pidana Mayantara dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang cyber atau cyberspace, atau yang biasa juga dikenal dengan istilah cybercrime. Itu tadi pengertian dari cybercrime dari berbagai sumber yang telah dirangkum oleh penulis. Itu telah tadi berbagai pengertian dari globalisasi, informasi, teknologi, internet, cybercrime, dan juga kejahatan Mayantara yang telah saya bagikan berdasarkan buku Kejahatan Mayantara Cybercrime yang ditulis oleh Dr. Hannes Abdul Wahid dan juga Muhammad Labib. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.